Shalom, bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, sehat diberkati Tuhan. Selalu saya ingin katakan Bapak Ibu, bagaimana hatinya aman hari-hari ini? Aman, terkendali ya? Karena kalau suasana hati itu mempengaruhi bagaimana kita meresponi sesuatu. Kalau hatinya baik, responnya baik. Tapi kalau hatinya sedang bermasalah, responnya jadi bermasalah Bapak Ibu. Ya, yang terakhir saya tanya, ini juga penting. Bagaimana dompetnya? Aman? Karena kalau dompetnya kering juga bermasalah juga Bapak Ibu ya. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, saya ingin mengajak kita belajar dari tokoh yang menjadi cerita yang menarik karena salah satu tokohnya pembunuh terbesar sepanjang masa yang bernama Kain, membunuh seperempat penduduk dunia di kala itu. Dan saya ingin mengajak kita belajar pelajaran berharga dari kisah Kain dan Habel tentang persembahan. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang persembahan dari kisah ini. Bapak Ibu, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita bicara tentang keluarga. Dan kalau kita boleh melihat bagaimana keluarga pertama disuguhkan adalah keluarga yang gagal ternyata. Dan keluarga yang gagal menghasilkan terkadang menjadi keluarga yang gagal lagi. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Kain Habel adalah anak Adam dan Hawa yang gagal juga. Manusia rentan dengan kegagalan. Dan manusia sedang sering kali berhadapan dengan kegagalan. Tetapi bukan berarti manusia harus menyerah dengan kegagalan itu. Dari kisah-kisah Alkitab kita disadarkan, orang yang gagal dia bangkit kembali, gagal dia bangkit. Jadi bukan berbicara seberapa dalam kita gagal, tapi seberapa kita tidak mau menyerah dengan kegagalan kita itu. Dalam kisah ini kita boleh melihat, dan saya ingin mengajak kita belajar tentang persembahan. Bagaimana diperkenalkan, ada dua abang beradik yang bernama Kain dan yang satu bernama Habel. Mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi anehnya, salah satu ditolak oleh Tuhan. Padahal kita lihat secara yang pertama, itu adalah Kain yang mempersembahkan, baru selanjutnya Habel. Artinya yang pertama itulah Kain. Tapi ternyata kita akan belajar hari ini kenapa. Kok sudah Kain mempersembahkan korban, yang pertama dan yang kedua baru Habel, artinya secara urutan harusnya Kain itu yang diterima. Tapi coba fakta membuktikan malah Habel yang diterima persembahannya. Ini kita mau belajar pada saat ini. Belajar persembahan yang benar dari kisah ini. Yang pertama kita lihat, saya ingin menyampaikan kepada kita, kenapa persembahan Habel yang diterima bukan Kain? Yang pertama berbicara tentang karena Habel mempersembahkan korbannya dengan iman. Mempersembahkan korbannya dengan iman. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Kenapa persembahan Habel yang diterima bukan persembahan Kain? Ayat yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan yang benar di hadapan Tuhan adalah persembahan atas dasar iman. Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada sejarah, kenapa Habel harus memelihara ternak? Padahal mereka itu belum waktu zamannya ini mereka belum makan yang namanya binatang. Mereka hanya makan buah-buahan. Tapi kenapa repot-repot Habel memelihara ternak? Karena memang fokus dari Habel, ternak yang dipelihara itu dia akan dedikasikan, dia akan persembahkan untuk Tuhan. Kain seorang petani, Habel seorang peternak. Dua profesi yang berbeda. Bukan masalah mana profesi yang baik, mana yang tidak baik, bukan. Tetapi Habel melakukannya dengan iman. Kenapa dengan iman Bapak Ibu? Saya yakin Adam dan Hawa cerita kepada anaknya bagaimana peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa mereka telanjang. Dan ketika mereka telanjang mereka mengambil daun,
menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi di ayat selanjutnya Alkitab mencatat Allah memakai kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan ketika berbicara tentang kulit binatang, berbicara tentang korban. Berbicara tentang ada sesuatu yang dikorbankan dan itu binatang. Dan saya yakin Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anak mereka. Makanya Alkitab mencatat kenapa persembahan Habel diterima Tuhan, karena dia melakukannya dengan iman. Dia tidak sekedar hanya mempersembahkan sesuatu, tapi dia mempersembahkannya satu langkah iman karena dia tahu orang tuanya menerima pendamaian lewat korban. Ada binatang yang dikorbankan dan dia tahu itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 6 pasal 11 di Ibrani tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau hari ini kita ingin persembahan kita menjadi persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, lakukan dengan iman. Amin. Karena kita percaya kita sudah diselamatkan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu mempercayai karya Kristus. Iman itu mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah kita pun harusnya ibadah yang berkenan ketika dilakukan dengan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan harusnya dengan iman. Kita datang ke gereja memuji Tuhan. Kadang Bapak Ibu pernah nggak berpikir sih, ngapain sih kita datang ke gereja, nyanyi tepuk tangan, terus menangis gitu Bapak dengar firman Tuhan pulang. Nggak dapat duit kita di sini. Kalau kita kerja mungkin banting tulang, terus kita banting luganan tulang, besar gaji kita misalnya. Seolah-olah terkadang, apa sih efeknya? Tapi kalau kita melakukannya dengan iman, kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau kita melakukannya dengan iman, pasti akan berbeda kualitasnya. Anak-anak muda mungkin kita berpikir, ngapain sih repot-repot ibadah? Tapi saya mau katakan, Habel menjadi contoh terbaik bagi kita. Bagaimana dia mempersembahkan korbannya dengan iman. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan tidak melihat apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, tapi apakah itu atas dasar iman. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan ini, kembali ke ayat 4 pasal 4 di Kejadian tadi. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang kedua, kenapa persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan? Karena dia belajar memberi yang terbaik. Alkitab mencatat mempersembahkan korban dari anak sulung. Sulung itu berbicara tentang yang terbaik. Sulung itu berbicara bukan yang urutan terakhir, tapi yang pertama, yang berkualitas. Kain tidak dijelaskan dia bahwa dia mempersembahkan yang terbaik, tapi dia dikatakan sebagian dari hasil taninya, sebagian dari hasil panennya. Tapi bicara tentang persembahan Habel itu lebih detail dikatakan yang sulung. Itu berbicara tentang yang terbaik. Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan? Karena dia berusaha mempersembahkan yang terbaik. Dari apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita juga belajar bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita rindu persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kita rindu ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Kasihlah yang terbaik. Amin. Kasihlah yang terbaik. Kalau nyanyi, jangan ala kadarnya. Kalau memuji Tuhan, jangan ala kadarnya. Terbaik itu tentang totalitas juga. Enggak setengah hati, tapi sepenuh hati. Habel, dia mempersembahkan yang terbaik. Ada seorang hamba Tuhan komplain gini Bapak Ibu. Ya, komplainnya gini, ada 5 anaknya. Oh ini pintar nih, jadi dokter nih. Wah ini badannya bagus nih, jadi polisi nih. Kali ini agak loa ini, jadi pendeta aja nih katanya. Masa dikasih yang sisa sama Tuhan? Yang terbaik.
Kadang kita anggap Tuhan kan tahu hati saya. Ya karena Tuhan tahu hati kita, mari kita kasih yang terbaik. Pakaian juga harus yang terbaik, jangan asal-asalan ke gereja, amin. Ya, setrika hari Sabtu supaya kinclong di hari Minggunya. Jangan kalau ke pesta berdandan 2 jam sampai terlambat di pesta. Ke gereja asal-asalan Bapak Ibu. Tuhan kan taunya hatiku. Wah Bapak Ibu, tapi hati kan terpancar dari kehidupan. Kasih yang terbaik. Pakaian yang terbaik yang ada di lemari kita itulah pakai ke gereja. Kasih yang terbaik. Yang sulung kepada Tuhan. Walaupun sekarang Bapak Ibu kita tidak bicara lagi tentang korban yang seperti itu. Tetapi yang terbaik itu apa? Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, patah hati dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan itu adalah pertobatan kita. Tidak ada yang lebih indah yang bisa kita dedikasikan kepada Tuhan. Yang terbaik itu adalah pertobatan. Bukan suara kita, bukan lompat-lompat kita, tetapi saya mau katakan itu akan terekspresi dari kehidupan kita tentunya. Ya, saya yakin orang yang hancur hati dia akan memuji Tuhan itu dengan totalitas, tak setengah hati. Ya, mari kita belajar memberi yang terbaik, tidak asal-asalan, tidak sekedar. Tidak hanya sekedar saja, ya penting hari Minggu datang ke gereja, enggak Bapak Ibu. Mari kita datang dengan satu kerinduan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bicara tentang pertobatan kita kepada Tuhan, itu terbaik bagi Tuhan. Saya yakin Habel, kenapa dia mempersembahkan yang sulung? Karena dia tahu cerita dari orang tuanya tadi. Kalau Tuhan menyembelih domba, dan kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dia belajar memberi yang terbaik untuk itu. Bapak Yesus terkasih, mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya, mari kita belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Terus ngomong lagi, jangan suka terlambat. Kita mungkin tidak bisa tidak terlambat. Tapi jangan sering terlambat, kan gitu Bapak Ibu ya. Kita mungkin gak bisa ngontrol karena ada terkadang insiden, ada terkadang yang tidak kita pikirkan di jalan yang membuat kita akhirnya terlambat. Tetapi jangan itu menjadi habit kita terlambat, amin. Kalau kita bicara memberi yang terbaik bagi Tuhan, salah satunya adalah kualitas waktu kita, amin. Amin, amin. Mari kita belajar bersama-sama, itu yang terbaik Bapak Ibu, pertobatan kita. Dan saya yakin pertobatan terekspresi dari ya kehidupan kita, itulah salah satunya. Yang dulunya suka terlambat, gak suka terlambat. Yang dulunya asal-asalan memuji Tuhan, sekarang gak asal-asalan. Yang dulunya main HP memuji Tuhan, sekarang gak lagi. Ya anak-anak muda, ya di sini gak ada lagi anak muda ketika firman Tuhan main HP, amin. Amin. Ya. Karena itulah yang terbaik. Yang ketiga, kalau kita baca firman Tuhan ini, saya menangkap dia tidak tertulis secara tertulis, tapi secara implisit di dalamnya. Bahwa bicara tentang persembahan yang benar, itu bicara tentang motivasi yang benar. 1 Korintus 9 ayat 7. 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bicara tentang motivasi yang benar. Apa motivasi kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apa motivasi kita ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan? Apakah motivasi kita karena terpaksa atau karena dilihat orang, atau kita masalah transaksional dengan Tuhan? Kalau aku beri ini sama Tuhan, Tuhan pasti beri ini sama aku. Kita tidak sedang berbisnis kepada Tuhan.
Makanya saya menentang teologi kemakmuran Bapak Ibu. Teologi kemakmuran itu berbisnis dengan Tuhan. Aku lakukan ini nanti aku dapat ini. Seolah-olah kita berpikir apa yang kita lakukanlah membuat Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Tuhan tidak bergantung kepada manusia Bapak Ibu. Tuhan tetap baik apapun ceritanya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan kita melakukannya karena keterpaksaan. Jangan melakukan sesuatu karena punishment, karena akan dihukum. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita apapun yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, amin. Ikhlas, tulus, bukan karena keterpaksaan, bukan karena supaya terlihat. Ananias dan Safira adalah contoh yang melakukannya dengan motivasi yang tidak benar. Ketika orang berlomba-lomba, gereja mula-mula, mereka jual harta mereka, mereka persembahkan untuk Tuhan. Ananias dan Safira juga ikut-ikutan. Tapi ketika mereka jual sawitnya, 1 miliar, gudang nih, gitu Bapak Ibu ya, mulai berpikir, wah hitung-hitungannya main. Kok 1 miliar kita kasih? Gimana nih? Udahlah, kurangi aja Pak. Kurangnya aja berapa? Biasanya kan gitu Bapak Ibu ya. Kurangi berapa? Udahlah 500 saja. Tapi kita ngomong aja nanti ini memang semuanya. Masalahnya kan di situ. Bukan apa yang mereka lakukan, tapi motivasi mereka melakukannya itu loh. Akhirnya persembahkan dan Petrus mengatakan, benarkah ini? Bayangkan Bapak Ibu langsung mati loh. Bayangkan kalau sekarang terjadi seperti itu. Wah bahaya sekali Bapak Ibu. Yang keempat, caranya juga harus benar. Coba lihat. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Caranya juga harus benar. Kalau ada yang masih mengganjal, yuk berdamai dulu. Amin. Amin. Yuk berdamai. Jangan sampai nanti kita mempersembahkan korban kita, tapi persembahan itu tidak punya efek, tidak berdampak, tidak berkenan kepada Tuhan karena kita belum berdamai. Masih ada yang mengganjal dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu jangan menunda-nunda untuk berdamai dengan orang lain. Dengan siapapun itu. Mari kita berdamai. Amin. Maka dikatakan tinggalkan dulu dan pergilah berdamai dengan saudaramu itu. Caranya harus benar. Yang berikutnya caranya harus benar itu 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 12. Kita lihat bagaimana Kain, coba lihat motivasinya salah terlihat dari ketika persembahannya enggak terima, kelihatan aslinya. Ya, kelihatan caranya enggak benar, kelihatan motivasinya enggak benar. Orang untuk menguji hatinya, coba lihat ketika diizinkan ada satu masalah akan terlihat hatinya. Asam itu ketika dipencet dia baru terlihat asamnya itu Bapak Ibu akan ketika diminum Bapak Ibu ya. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Cara yang benar itu adalah bicara tentang apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Artinya apa yang ada dalam diri kita itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu caranya yang benar. Habel yang ada pada dia adalah ternaknya dan itu yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Jangan memberi yang bukan milik kita. Berilah yang menjadi milik kita dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kisah ini Bapak Ibu bagaimana kita melihat bagaimana Kain dan Habel ini. Abang adik yang mempersembahkan korban tapi satu persembahan diterima satu tidak. Kalau kita lihat
kita mulai mempelajarinya, bahwa ternyata masalahnya yang pertama tadi, masalah iman. Yang kedua, memberi yang terbaik. Yang ketiga, motivasinya yang benar. Yang keempat, caranya pun harus benar. Makanya kalau kita baca di Imamat, korban itu harus hangus. Makanya artinya gini Bapak Ibu, jangan pernah ungkit-ungkit apa yang sudah pernah kita berikan untuk Tuhan. Hangus dia. Bicara tentang korban yang benar, bicara tentang hangus di depan Tuhan. Gak perlu kita ungkit apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, amin. Jangan kita berkata, Tuhan aku sudah lakukan ini untuk Engkau, Tuhan aku sudah seperti ini untuk Engkau. Tuhan, enggak Bapak Ibu, harus hangus. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, amin. Jangan hitung-hitungan. Ya, seringkali kita mulai mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan untuk Tuhan, mengungkit-ungkit apa yang sudah kita dedikasikan untuk Tuhan. Tapi biarlah itu hangus di hadapan Tuhan. Artinya hangus, nothing tulus, artinya ketika orang nggak menghargai itu, kita tetap. Coba lihat, Kain ternyata nggak hangus persembahannya. Terlihat dari apa? Ketika tidak diterima, mulai muncul aslinya. Mulai bergejolak, bahkan apa yang terjadi? Yang sangat fatal, dia izinkan iblis bermain, menunggangi sakit hatinya dan terjadi pembunuhan. Berapa banyak orang yang merasa tidak dihargai hidupnya. Sakit hati dan sakit hati itu membuat dia semakin jauh dari anugerah Tuhan. Padahal harusnya dia koreksi diri, introspeksi diri, bukan menyalahkan adiknya. Bayangkan, yang tidak menerima korbannya adalah Tuhan, tapi yang dibunuh siapa? Habel. Ketika hati kita nggak beres, korban sekitar kita. Oleh karena itu pagi hari ini yuk, belajar mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, amin. Dan yang berikutnya, apa yang kita persembahkan? Kita nggak mungkin bawa lomok-lomok ke gereja kan? Yang bisa bawa lomok-lomok yang melihara pinahan lah. Tapi apakah yang kita persembahkan bagi Tuhan? Yuk sekarang kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita nggak bawa lagi B2, kita nggak bawa lagi domba, tapi apa yang kita bawa? Hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti hidup kita ini harus kita persembahkan menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berarti dijaga hidup kita, supaya dia menjadi yang terbaik. Jangan dirusak hidup kita. Jangan dirusak tubuh ini. Kalau memang sudah rusak sebelum kita bertobat, itu urusan Tuhan menolong kita. Tapi ketika kita sudah bertobat, kita merusaknya, itu urusan kita dengan Tuhan. Saya ulangi, kalau tubuh kita sudah rusak sebelum kita mengenal Tuhan, itu urusan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Tapi kalau kita rusak tubuh kita sesudah kita bertobat, sudah kita percaya kepada Yesus, urusan kita dengan Tuhan loh. Berarti kita nggak belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari anak-anak muda, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, tubuhmu. Jangan rusak tubuh kita dengan narkoba. Jangan rusak tubuh kita dengan minuman-minuman keras. Jangan rusak tubuh kita dengan rokok yang merusak kita. Ya, begitu jelas di situ bahasanya Bapak Ibu, rokok dapat membunuhmu. Ya, tapi tetap kita nikmati Bapak Ibu. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, itulah persembahan. Itu yang pertama, persembahan yang berkenan itu adalah tubuh. Dan di dalam tubuh kita ini ada raganya, dalam tubuh kita ini ada rohnya. Itu berbicara tentang apa yang kita persembahkan adalah berbicara tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Potensi, talenta kita persembahkan kepada Tuhan, itulah persembahan yang terbaik. Kedua, apa yang kita persembahkan? Mazmur 50 ayat 14, ucapan syukur, ibadah kita ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Ibadah kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Makanya tidak dengan tangan hampa kita bawa persembahan syukur kita. Maafkan saya Bapak Ibu, kita motivasi kita ke gereja bukan supaya kita dapat sesuatu, tapi karena kita sudah menikmati anugerah Tuhan dan kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi bukan lagi bicara tentang aku nggak dapat apa-apa, tapi berbicara aku sedang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Urusan Tuhan lah memberkati kita. Urusan Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah lupa dengan tanggung jawabnya. Nggak perlu kita ingatkan Tuhan dengan tanggung jawabnya. Kita lakukan saja menjadi bagian kita. Tuhan bertanggung jawab kok. Saya sangat meyakini itu Bapak Ibu. Buktinya saja, dia rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Apakah itu tidak bertanggung jawab? Jadi kalau masalah ekonomi, masalah yang lain-lain itu bagi Tuhan kecil Bapak Ibu. Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena hanya dosa yang membuat manusia masuk neraka. Dan ketika itu masuk neraka Bapak Ibu, itulah masalah terbesarnya. Dan Tuhan tahu ini masalah terbesar, makanya Tuhan datang. Artinya Tuhan tanggung jawab. Orang tua saja selalu memikirkan yang terbaik bagi anaknya. Benar gak Bapak Ibu orang tua? Benar kan? Bahkan maafkan saya, kadang orang tua harus berutang untuk anaknya. Benar gak? Ya, kujual baju celana kadang. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin berkorban habis-habisan totalitas. Sampai kadang gak makan puasa. Semuanya demi anaknya. Anak Kokido Hamoraon, dia. Hei, Tuhan lebih hebat daripada lagu Bata itu loh. Tanggung jawabnya itu totalitas bagi kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Itulah persembahan kita. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat pengampunan-Mu. Kita enggak mempertanyakan kemana kok Tuhan ketika aku menderita, enggak. Tapi kita bersyukur. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh menikmati karya Tuhan, menikmati pengampunan Tuhan, itu namanya persembahan yang kita persembahkan bagi Tuhan. Yang ketiga, persembahan apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Amsal 3 ayat 9. Dan saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang berikutnya persembahan kita adalah korban kita kepada Tuhan. Jangan ngomong gini, yang penting kan Tuhan kita berikan hati kita, tapi dompet kita gak mau kita kasih sama Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Salah satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan juga adalah pemberian kita kepada Tuhan. Pemberian itu bicara tentang persembahan khusus, persembahan waktu kita kebaktian ini, persepuluhan, ucapan syukur kita. Kalau istilah di gereja Lutheran, hamolateon. Itulah pemberian kita menjadi korban persembahan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena firman Tuhan mengatakan ini Bapak Ibu, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Kalau kita muliakan Tuhan dengan harta kita, kita persembahkan bagi Tuhan, hati kita juga ngikut ke sana. Saya melihat wajah-wajah jemaat Tuhan ini semakin diberkati Tuhan ini, amin. Ya, dompetnya semakin tebal, ya. Uang semua loh maksudnya ya, jangan tebal kertas saja. Karena kalau tebal kertas saja juga nggak ada artinya Bapak Ibu ya. Tapi percayakah Bapak Ibu bahwa mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Coba bandingkan yang kita korbankan untuk Tuhan dengan kita korbankan dan lain-lain, mana lebih banyak Bapak Ibu? Saya kadang nanya anak-anak, uang jajanmu 1 minggu berapa? Sekian. Persembahanmu berapa? Sekian. Kadang bagai langit dan bumi, apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan apa yang kita nikmati sendiri. Padahal kita berkata, ku persembahkan hidupku padamu Tuhan. Sedangkan dompet kita saja nggak kita kasih sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu bicara juga tentang, saya jarang membahas tentang keuangan, tapi saya mau katakan gini, bicara tentang persepuluhan itu bicara tentang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau untuk 1/10 saja kita nggak mau memberi, bagaimana dengan yang lainnya? Kita nggak bisa bicara tentang aku mempersembahkan tubuhku, kalau untuk 1/10 saja kita hitung-hitungan. Kalau berbicara tentang mempersembahkan, saya katakan tadi, iman, bukan logika. Logikanya Bapak Ibu, makanya saya nggak mau memberikan iming-iming janji. Orang yang bersepuluhan akan seperti ini, enggak. Tapi iman yang utama, bukan masalah janjinya. Jangan kita memberi karena janji Tuhan, enggak. Atau karena hukuman Tuhan, enggak. Tapi karena iman tadi. Kenapa Habel mempersembahkan
yang sulung. Karena dia beriman kepada Tuhan. Karena dia belajar memberi yang terbaik. Bukan karena dia berpikir, kalau aku persembahkan nanti aku akan dapat indah. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita memberi untuk Tuhan, jangan orientasinya nanti aku dapat apa. Kita bukan investasi. Kita bukan deposito yang kalau kita deposito 3 bulan akan bunganya sekian. Enggak. Sama Tuhan jangan coba hitung-hitungan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sudahkah kita muliakan Tuhan dengan harta kita? Sudahkah kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki? Dengan pemberian kita. Saya pernah katakan Bapak Ibu, kalau berkatmu meningkat, harusnya pemberianmu juga meningkat. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran berharga dari kisah Kain dan Habel, mari kita maknai. Mari kita menjadi seperti Habel bukan Kain. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini.